أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Asmaul Husna Gading Serpong yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan semoga senantiasa dalam ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Terima kasih wa jazakumullah khairan katsira kepada pimpinan DKM Masjid Asmaul Husna dan juga jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus sahabat saya, senior saya, Buddha Yanis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ada judul yang sederhana, yang mudah untuk difahami. Membaca dua kitab Allah. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, dan yang kedua alam semesta. Harmoni ayat tauliyah dan kauniyah menuju iman yang dipenuhi dengan ilmu, yang didasari dengan ilmu. Ini topik yang senantiasa perlu kita perbaharui, dan ini menjadi hal yang sangat fundamental bagi kita, bahwasanya setiap hari, setiap waktu kita perlu membaca dua kitab Allah ini, tidak hanya satu. Yang pertama, Al-Quranul Karim adalah kalam Allah, merupakan mukjizat yang diturunkan ke hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Ini sesuatu yang mendasar yang memang sudah kita senantiasa lakukan, mudah-mudahan insyaallah. Al-Quran diturunkan dari zat yang maha mulia, disampaikan oleh malaikat yang mulia, yakni Jibril alaihissalam. Kemudian kepada Rasul yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang menerima dan mengamalkannya menjadi orang yang mulia. Masya Allah. Dan diturunkan pun juga pada malam kemuliaan. Fungsi utama Al-Quran adalah sebagai cahaya petunjuk. Ini poin-poin penting yang saya coba untuk sarikan, supaya kita lebih mudah untuk menguatkan pemahaman kita. Sebagai cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia, cahaya petunjuk dalam hubungannya dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan alam semesta. Masya Allah. Al-Quran bukan hanya kitab tuntunan akhlak dan ibadah,
tapi juga sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Nah, ini menarik. Tidak hanya membimbing kita dalam hal-hal yang berkenaan dengan akhlak, ibadah, akidah, keimanan, tapi juga sumber inspirasi semua ilmu pengetahuan. Bahkan landasan berpikir ilmiah dan reflektif. Kita senantiasa merenung. Renungan-renungan itu bisa digali dari Al-Quranul Karim, karena Al-Quran adalah sumber cahaya. Kita sudah hafal mungkin ya ayat Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, ada di surah An-Nur ya. Allah adalah sumber dari semua cahaya ya. Ini Masya Allah. Dan Allah menurunkan cahayanya berupa Al-Quranul Karim kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita dengan dua anugerah besar. Kita diberi anugerah yang luar biasa. Yang pertama akal Al-Karim. Keduanya tidak ada pertentangan. Yang ada pertentangan itu manusia yang belum mampu untuk membaca keduanya. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saksinya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ngelihat alam semesta, saksinya siapa? Allah. Bukan saksi dari manusia, tapi saksinya dari Allah. Coba misalnya, langit ini lahir kapan? Siapa yang menyaksikan lahirnya langit? Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jauh, kalau hitungan ilmu pengetahuan 13,7 miliar tahun yang lalu sudah lahir kita. 13,7 miliar tahun yang lalu itu temuan manusia ya. Bumi lahir sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Masya Allah. Kita di mana? Sesuatu yang belum disebut, dan itu ada di surah Al-Insan. Al-Insan. Al-Insan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surat Al-Insan mengatakan, apakah pernah datang kepada kalian satu masa di mana kalian menjadi sesuatu yang belum bisa disebut? Disebut apa? Nutfah? Belum. Sebut apa lagi? Belum. Ya, boleh dibilang kita ini nothing. Kita ini tidak ada apa-apanya. Belum bisa disebut. Lam yakun syai'an madhkura. Baru Allah mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, dan seterusnya ada di surah Al-Insan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini korelasi yang sangat kuat antara membaca kitab alam semesta, kesimpulannya Al-Quran benar. Masya Allah, berarti ada korelasi yang sangat bagus. Nanti kita lihat satu persatu, dan gak cukup pada pagi hari ini karena ilmu Allah sangat luas. Allah subhanahu wa ta'ala sang maha pencipta membentangkan ayat-ayat terbuka di alam semesta dan dalam diri kita sendiri, agar manusia dapat melakukan observasi ilmiah sehingga dapat memahami hakikat ilmiahnya dengan akal sehatnya. Anugerah yang diberikan ini digunakan untuk bisa memahami hakikat ilmiah dari alam semesta ini. Dan kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran itu benar. Masya Allah ya. Ayat ini seolah berkata, bacalah Al-Quran dan bacalah pula alam semesta. Keduanya akan saling membenarkan. Masya Allah ya. Keduanya akan saling membenarkan.
Menurut sebagian mufassir dan ulama kontemporer, ada lebih dari 750 ayat dalam Al-Quran mengandung isyarat tentang fenomena alam semesta yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ada lebih dari 750 ayat. Ini menunjukkan betapa Al-Quran tidak hanya menjadi laboratorium spiritual, tapi juga menjadi sumber inspirasi ilmiah. Masya Allah, luar biasa ya. Karena itu kita mestinya bersyukur, bangga dengan diberikannya Al-Quran kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Misalnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penemuan dari ilmu pengetahuan modern mengatakan bahwa bumi dan langit dahulunya satu. Ya, langit yang sedemikian luas, kita nggak tahu batasnya di mana, ilmu pengetahuan pun juga tidak bisa menjangkau langit itu, sehingga mengatakan observable universe. Observable, yang bisa diobserve, yang bisa diobservasi. Ada yang tidak bisa dilihat, oh masih nggak ketahuan kita. Unobservable, ya, mungkin multiverse gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, informasi bumi dan langit dahulunya satu. Ini informasi ya dari ilmu pengetahuan. Alam semesta semakin hari semakin luas. Ini kesimpulan ilmu pengetahuan modern. Keseimbangan alam raya, Masya Allah, ya. Ada galaksi, ada tata surya, ada planet, ada bumi, ada macam-macam. Itu semuanya bergerak dengan seimbang, kata ilmu pengetahuan. Pertemuan dua laut dengan karakteristik yang berbeda, ilmu pengetahuan sudah menemukan. Keajaiban makhluk kecil, nyamuk, dan yang lebih kecil, virus, itu juga ditemukan oleh manusia. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. DLSB dan lain sebagainya, banyak. Merupakan hakikat ilmiah yang beraneka macam yang Allah ciptakan di alam semesta, yang bermuara pada hakikat kauniyah, hakikat sunnatullah di alam semesta, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah, sudah disempurnakan oleh Allah, sudah diberikan ukuran-ukuran sehingga bisa dipelajari, dan ukurannya itu sangat akurat, sangat teliti. Coba kita baca. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Segitu dulu ya, bisa panjang nanti. Sabbihisma rabbikal a'la, hendaklah kalian bertasbih, mensucikan Allah, asma Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha tinggi ilmunya, maha tinggi kekuasaannya, dan seterusnya. Maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan everything. Fasawwa, kemudian menyempurnakan ciptaannya. Masya Allah, tidak hanya mencipta, tapi diciptakan dengan sempurna, dengan sistem yang kokoh, dengan sistem walaupun rumit tetapi luar biasa teratur. Segitu aja. Walladzi qaddara, ciptaannya itu sudah ditetapkan oleh Allah, ukuran-ukurannya, bentuknya, ya, sifatnya, karakteristiknya.
polanya, dan sebagainya. Itu ukurannya sudah tertentu. Masya Allah, mestinya kita kagum gitu. Kita dari mana sih asalnya? Dari air, dari sel. Sel laki-laki, sel perempuan bertemu. Kemudian terjadi pembuahan, kemudian terjadi pembelahan. Sel membelah, dan seterusnya. Ya, terus saja membelah terus. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kemudian memberinya petunjuk, membimbing. Apa yang dibimbing? Contohnya sel. Ya, misalnya nih bahasa kitanya itu, sel yang ini kamu nanti jadi alis ya, kamu jadi mata ya, kamu jadi kornea ya, kamu jadi hidung ya. Sehidung ini juga ini selnya itu berapa ribu ya, luar biasa. Tapi begitu terus membesar, jadinya matanya belok. Misalnya ya, mata belok ya. Jadinya yang lain lagi matanya sipit. Yang lain lagi dan sebagainya. Begitu lahir, sekelilingnya mengatakan, matanya seperti bapaknya ya, matanya seperti kakeknya ya. Masya Allah, siapa yang menentukan dengan akurat seperti ini? Kalau kita bikin mata mungkin pakai mesin kayak apa segala macam baru bikin mata gitu, macam-macam langsung jadi mata. Tapi Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, kemudian diadakan, kemudian disempurnakan, kemudian diberi petunjuk. Jangan lupa diberi petunjuk oleh Allah. Ya, sehingga ada kerumitan di dalam tubuh ini yang luar biasa. Masya Allah. Ya, ini alam semesta. Baru sebagian kita ceritakan begitu. Ya. Sehingga kalau kita fahami, Masya Allah, maha benar Allah yang menyampaikan informasi. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Yang menciptakan rumput, kemudian rumputnya nanti menguning, menyoklat, menghitam, ya, mati dan seterusnya. Masya Allah. Jadi hakikat alam semesta. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bumi dan langit dahulunya satu, ternyata di dalam Al-Quranul Karim sudah disebutkan semenjak kita mendapatkan ayat-ayat Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam semesta makin luas ada di dalam Al-Quran. Keseimbangan alam raya ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Kegiatan riset observasi yang benar mestinya dapat mengantarkan para peneliti menuju cahaya kebenaran Al-Quran. Ini tugas saya dan kawan-kawan yang ada di kampus UI untuk menyampaikan informasi seperti ini kepada para dosen, para guru besar, para mahasiswa S1, S2, S3. Harus disampaikan, harus difahamkan bahwa alam semesta punya hubungan yang luar biasa dengan Al-Quranul Karim. Dua-duanya harus didalami. Tidak cukup belajar di laboratorium, tidak cukup penelitian di laboratorium, tapi juga pelajari Al-Qurannya. Yang mempelajari Al-Quran, pelajari juga alam semesta. Ini luar biasa. Sehingga bisa menemukan kebenaran Al-Quran, bukan menjadi peneliti sekuler. Oh, yang ini Quran nih, jangan sebut-sebut di sini. Yang ini laboratorium nih, yang ini research nih, innovation atau apa namanya, nggak usah disebut-sebut Al-Quran. Itu yang terjadi kebanyakan. Karena itu tugas kita adalah menyampaikan dakwah kepada mereka. Ya, saya mengisi kajian rutin zuhur di Masjid UI. Materinya itu aja, terus saja. Itu bersatu. Ya. Alhamdulillah.
Lihat pula bagaimana wahyu pertama diturunkan. Wahyu pertama diturunkan bunyinya Iqra. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, dan seterusnya yang kita sudah faham bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah tapi dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini sedari awal itu mencegah sekularisme. Sudah dari awal Iqra, tapi Iqra bismi rabbik. Iqra yang menghubungkan, yang menyebut nama, yang mengaitkan dengan pencipta. Iqra itu tidak hanya membaca, tapi Iqra itu bacalah, telitilah, observasilah, dalamilah, tekunilah, dan seterusnya. Sebagaimana ada di surah Al-Mulk. Wah, itu Al-Mulk itu menyambungkan ini. Ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Insyaallah kita baca ya setiap hari, khususnya setiap Jumat. Masya Allah, yang telah menciptakan langit bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya, tidak ada yang kalian lihat itu sesuatu yang disorder, yang tidak teratur, yang tidak tersistem, yang tidak terukur. Semuanya rapi. Lihat sekali lagi, dan lihatlah sekali lagi. Ulangi penelitianmu, ulangi risetmu, dan seterusnya. Kalian akan capek sendiri, sementara kalian tidak menemukan cacat apapun dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian terengah-engah kecapean, kelelahan, ngantuk, tidur. Masya Allah. Ya. Ayat ini menggabungkan aksi intelektual Iqra dengan kesadaran spiritual dengan nama Tuhanmu, bismi rabbik. Inilah akar konsep akademik Qur'ani. Ini bahasa ini saya sebut di sini karena biasa disebutkan di kampus. Istilah lainnya. Jadi nggak hanya akademik, sivitas akademika, tapi bagaimana menjadi sivitas akademika yang Qur'ani. Ini satu perjalanan yang panjang. Mulainya dari membaca dulu, belajar Iqra dulu, bacaannya harus fasih, ya. Kemudian mulai menghafal ayat-ayat yang pendek tetapi maknanya luar biasa. Terus didalami, terus ditadabburi, dan seterusnya, sehingga Al-Quran menjadi sesuatu yang kita fahami dengan benar, sehingga menjadi cahaya petunjuk buat kita. Ya, akademik Qur'ani di mana ilmu tidak sekadar untuk duniawi. Oh, dapat gelar S1, S2, S3, ya kan? Dan seterusnya. Gelar akademik itu, ya. Tetapi bermuara kepada keimanan, kepada tauhid dan penghambaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya orang yang berilmu makin tunduk, makin tawadhu, makin merasa bahwa dirinya ini kecil. Ya. Saya dulu sekolah di Jepang itu ambil S3 3 tahun, cari macam-macam, bikin proposalnya juga susah, nggak jadi-jadi gitu. Begitu jadi dilaporkan kepada sensei, supervisor, terus dijalankan setiap hari, dari pagi ngantar anak, kemudian riset ke laboratorium, pulang sholat duhur, ya, balik lagi riset lagi, jemput anak, balik lagi, jadi semua kegiatan itu, balik lagi maghrib dan seterusnya sampai jam 11 malam, tiap hari seperti itu. Masya Allah, ternyata begitu dinyatakan kamu bisa selesai, penelitianmu sudah bagus, publikasimu sudah banyak, gitu. Silahkan bikin rombong,
bikin disertasi. Itu tahun kedua. Saya bersyukur, ya, karena harus disyukuri karena ada yang memberi beasiswa dari Hitachi Foundation. Jadi saya bersyukur sehingga harus kerja keras. Tetapi setelah itu semua dicapai, ternyata kesimpulannya adalah bahwa saya masih banyak yang nggak tahu. Awalnya juga susah, ujungnya pun juga merasa bahwa diri kita ini banyak yang nggak tahu. Sehingga saya harus banyak belajar lagi. Memang ada gelar doktor, tapi Masya Allah, ya, makin merasa bahwa diri kita ini nothing, nggak ada apa-apanya dengan Allah Sang Maha Pencipta yang Maha Gagah, Maha Perkasa. Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Iqra ini ada dua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa khalaqal insana min 'alaq. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra yang pertama berkenaan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan kita gitu. Itu supaya kesadaran itu muncul. Karena ada yang merasa tidak dicipta oleh Allah. Ya, ngeri ya. Udah diciptakan macam-macam, nggak mengakui Allah, nggak ada Allah, ateis. Ini kan luar biasa nih, orang model apa ini, kan begitu ya. Tapi yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Sekaligus itu ditunjukkan siapa Tuhannya, sekaligus juga ditunjukkan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Masya Allah, ini yang pertama. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, ya. Maha mulia menurunkan kemuliaan berupa Al-Qur'anul Karim, ya, dan alhamdulillah Al-Qur'an ini juga ditulis dengan pena sampai kepada kita. Coba kalau nggak ada mushaf, Masya Allah, mungkin sebagian saja yang bisa membaca itu. Tapi alhamdulillah dituliskan. Ya, ada penulis-penulis Al-Qur'an, ya. Di antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya, mengajarkan manusia dengan perantaraan baca tulis dan terus diajari petunjuk itu kepada seluruh manusia. Termasuk juga ada digital. Ya, perkembangan sekarang. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia everything, segala sesuatu yang tidak diketahuinya. Alhamdulillah Allah mengajarkan kita. Kalau enggak karuan kita jadi apa gitu. Makanya kita wajib bersyukur, dikasih akal bersyukur, dikasih Quran bersyukur, Insya Allah. Tambah bersyukur lagi, disyukuri tiap hari dibaca Qurannya, ya. Jangan dibaca setiap hari Jumat saja, jangan dibaca setiap bulan Ramadan saja, tapi setiap hari, setiap waktu. Masya Allah. Mumpung belum menyesal. Karena kalau sudah masuk ke alam barzakh, udah menyesal, pengen balik lagi, pengen beramal soleh, pengen bersedekah, pengen baca Quran. Masya Allah. Mumpung di sini, waktu kita hitung berapa lama lagi kita, berapa lagi kita, belum tahu ya kita. Oh, saya mah masih muda, belum tentu juga, ya. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua kali perintah membaca atau menelaah atau mendalami, riset dan seterusnya. Satu, membaca kitab yang terbuka, yakni alam ciptaan Allah, atau istilah lain ayat kauniyah. Yang kedua, membaca kitab yang tertulis berupa ayat qauliyah. Siapakah Allah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat qauliyah yang bisa kita fahami. Oh, Allah seperti itu, ya. Masya Allah. Dalam membaca kedua kitab tersebut, pembaca melakukannya atas nama Sang Maha Pencipta seraya memuliakannya. Membaca harus bismi rabbik,
Proses membaca keduanya dilakukan secara terpadu dan sinergis. Nggak bisa satu-satu, karena Allah mengajarinya juga terpadu dan sinergis. Tadi sudah kita baca surat Sabbihisma. Ketika imam kita takbir Allahu Akbar, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ini ayat-ayat kauniyah semua. Memang ayatnya bunyinya memang ayat qauliyah, tapi ini isyarat ayat alam semesta semua. Ada lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa misalnya? Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Ayat kauniyah kan? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan seterusnya. Ini serangkaian ayat ini kaunnya semua. Wasyamsi, demi matahari. Matahari bisa menjadi objek penelitian yang gak habis-habis itu. Waduhaha, demi waktu duha, waktu di mana matahari baru saja muncul, waktu di mana kalau kita bilang vitamin D optimal di waktu itu, di mana kita itu baru selesai sholat subuh, berzikir dan sebagainya, kemudian menatap alam semesta, cerah, terlihat, semangat, Masya Allah. Wal qamari, demi bulan, ya, wan nahari wal laili, ya kan, Masya Allah, demi malam, demi siang. Wal ardi wa ma tahaha, ya, was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Langit, bumi, itu semua ayat kauniyah semua. Ujungnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami pun juga ilhamkan, ya, kepada jiwa itu, ya kan. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaan jiwa itu kemudian kami ilhamkan dua jalan, supaya manusia tahu ini jalan buruk, tahu dia jalan jelek, tahu. Penjahat itu tahu kalau dia berada di jalan yang jelek. Cuman kadang-kadang hawa nafsunya ini gak bisa dibilangin, amarahnya masih ada. Tapi mudah-mudahan dibimbing kembali ke jalan yang benar. Dia nih, dulu saya dosanya banyak, ngaku dia. Ya, tahu dia tenggelam dalam berbagai kegelapan, tahu. Pezina, tahu dia. Karena sudah diilhamkan oleh Allah, ya, supaya dia faham. Ini semua ayat kauniyah. Mau baca apa lagi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Kauniyah semua. Silakan baca surah-surah di juz 30, isinya kauniyah semua. Juz 29 sebagian juga kauniyah semua. Masya Allah, luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala. Proses membacanya terpadu sinergis sehingga sang pembaca menjadi manusia yang berilmu, yang bertauhid. Nggak berilmu saja, karena kalau nggak bismi rabbik dia nggak bertauhid. Kalau bismi rabbik kan langsung Allah, 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 begitu, bertauhid. Ini saya pakai teng-teng ya, yang ulama sekaligus yang ilmuwan. Ini istilah aja saya. Ulama bahasa Arab ya, ilmu, alim, ulama, ya gitu. Tapi kalau ilmuwan bahasa Arabnya apa? Ulama juga, berasal dari ilmu juga. Yang bilang ilmuwan kan kita, ilmuwan gitu ya. Tapi asalnya ilmu juga. Jadi nggak ada dikotomi itu. Dua-duanya itu ada di dalam satu diri manusia. Seorang muslim mestinya memahami keduanya dengan baik. Semuanya satu persatu. Dan inilah yang disebut dengan ulul albab. Masya Allah.
Surat 3 ayat 190 191. Ini kita berpikir secara sistematis dulu ya. Masya Allah, nanti kita berikan contoh-contohnya, mudah-mudahan waktunya memungkinkan. Dua contoh ulama ilmuwan. Kenal banget Imam Syafi'i ya. Masya Allah, yang membimbing kita, guru kita, ulama kita, syekh kita, Masya Allah. Beliau hafal Quran selagi masih kecil. Beliau mendalami bahasa Arab. Udah orang Arab, keturunan Quraisy, lahir di Gaza. Jangan lupa Gaza, tempat kelahirannya Imam Syafi'i. Kemudian diantar oleh pamannya, diminta oleh ibunya itu, karena bapaknya sudah wafat, ke Mekah. Untuk apa? Belajar bahasa Arab. Orang Gaza kan orang Gaza kan bahasanya Arab, tapi mendalami Arab, sehingga Masya Allah, karena Quraisy ini yang bahasa Arabnya itu masih original. Quran pun juga diturunkan di sana. Luar biasa ya, gitu. Dan kita mengenalnya sebagai ahli bidang fikih, usul fikih. Masya Allah, ini usul fikih itu ilmu yang ditemukan oleh beliau. Dan hadis, menghafal ribuan hadis. Ternyata ya, ahli juga di bidang sastra, ahli di bidang ilmu firasat, psikologi, ahli juga bidang kedokteran. Masya Allah ya. Ini yang jarang kita dapatkan informasi. Untuk masalah penguasaan ilmu kedokteran, seorang tabib pernah berdiskusi dengan Imam Syafi'i. Sang tabib itu kaget, ternyata Imam Syafi'i sangat menguasai ilmu kedokteran yang berkembang saat itu. Ya, karena ilmu kedokteran itu akarnya itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dia jelasin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu inti-intinya, hakikat-hakikatnya ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Imam Ibn Rushd yang dikenal di Barat dengan Averroes, ini nama diganti-ganti, ya. Nama Yunus Daud, nggak tahu orang Barat nyebut saya apa gitu. Kalau ketemu saya bilang sembarangan, ya kan? Nama diganti-ganti. Ibnu Rushd, ya sudah Ibnu Rushd, ya, anaknya Rusdi, ya kan? Dan itu imam. Orang Barat nyebutnya Averroes. Kalau Averroes kan nggak kelihatan Muslim, ya kan? Ini nggak fair ini. Baik, kita nggak diskusi itu. Selain ahli fikih madhab Maliki dan penulis kitab fikih Bidayatul Mujtahid, beliau juga dikenal ahli fisika. Wah, di sini ada Budayanis nih, Masya Allah. Beliau dulu belajar fisika di UI, Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Ya, jadi Ibnu Rushd ini juga ahli fisika dan ahli kimia. Ya, karena kalau sudah masuk ke mikro, itu kimia dan fisika itu akan ketemu, nggak bisa dipisahin, dua-duanya ketemu. Astronomi, matematika, ya, karena ngelihat ke atas, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ujung-ujungnya adalah detail ilmu astronomi. Dia juga sastra Arab, filsafat dan kedokteran. Kok bisa banyak ya? Kita belajar tiap hari. Kita pun juga kalau belajar tiap hari ditekuni, bisa. Insya Allah. Ayo kita belajar terus tiap hari. Sekolah nggak harus sekolah, tapi menjadi pembelajar, menjadi learner. Ya, ilmunya banyak, karena itu ada handphone seperti ini, waktunya diatur, WhatsApp terus, TikTok terus, gitu, Facebook terus, habis waktunya. Jadi harus disiasati nih, gimana caranya supaya ini menjadi sumber ilmu pengetahuan. Kan begitu. Sekarang ada namanya artificial intelligence. Wow, jangan dipakai tuh, bisa menyesatkan. Ya sudah, ini kita ketinggalan misalnya, kan begitu. Tapi kalau kita bicara artificial intelligence, itu kalau saya melihat ibarat perpustakaan raksasa. Besar banget. Perpustakaan UI itu nggak ada apa-apanya. Ini perpustakaan yang semua
Permukaan bumi ini ada. Kalau itu didigitalkan, semua ada. Mau nyari apa? Imam Syafi'i ada. Mau nyari apa? Ibnu Rushd ada. Mau nyari apa ini? Nyari apa nih? Kimia, fisika, apa segala macam. Apa aja ada. Sejauh yang diketahui oleh manusia. Apakah kita bisa memanfaatkan? Harus. Apakah kita harus punya tolok ukur? Wajib. Sehingga mempelajarinya betul. Karena kalau enggak, ya sudah, AI terus, ChatGPT terus, habis waktu juga. Maka perlu wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Diajarin, dibimbing sama Allah supaya jangan lupa terhadap waktu. Ya. Ada buku juga Kulliyat fit Tibb, ya, buku tentang kedokteran di Eropa. Ya. Dan sebagainya, Masya Allah. Ya. Indah ya. Ayat ini, Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi yang disebut ulul albab ini, yang saya sebutkan paling bawah, ini ayatnya yang kita sudah hafal. Ya. Ayat ini memang sebaiknya harus kita hafal. Kan ini nyambung dengan sanurihim ayatina fil afaq. Karena ayat ini pun juga nyambung dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi dapat ayat ini sebelum subuh, dan setelah itu beliau nangis. Silakan baca sirahnya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, ciptaan lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan penciptaan bumi, serta bergantinya malam dan siang, ini kan ada ilmu pengetahuan yang luar biasa. Terdapat ayat-ayat, la ayatin liulil albab. Terdapat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ini terjemahan depan. Ulul albab itu orang yang mengoptimalkan fungsi akalnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Siapa ulul albab? Yaitu orang-orang yang yadhkurunallah, ya, pakai fi'il mudhari, yang senantiasa mengingat Allah, gak putus-putus. Kalau bahasa kita ini always online, senantiasa online, ya, gak ada offline-nya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, pada saat berdiri, wa qu'udan, pada saat duduk, wa ala junubihim, dan juga pada saat berbaring. 3 keadaan manusia. Pada saat sehat, pada saat lagi kurang sehat, pada saat dekat-dekat kematian bisa jadi, pada saat muda, pada saat sudah berangkat senja, pada saat tua, ya, sudah bisanya berbaring, tapi senantiasa zikrullah. Masya Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tidak hanya zikir kepada Allah, tapi juga terus senantiasa berpikir tentang alam semesta ini, senantiasa dibaca nih alam semesta ini. Termasuk ketika sakit, ya Allah ini kok begini, gigi nyut-nyutan gitu ya. Gigi nyut-nyutan ternyata kok nyambungnya ke kepala gitu. Gigi nyut-nyutan ternyata matanya agak buram-buram sedikit. Gigi nyut-nyutan ternyata nggak bisa mikir. Oh, Masya Allah. Ya itu baru sakit itu. Ya, Masya Allah. Jadi ini ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ujungnya adalah ya Allah, ya Rabb kami, ya.
Apa yang telah engkau ciptakan ini tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Ya, semuanya in order, semuanya tepat, benar, akurat dan sebagainya. Itu kesimpulannya. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Dia menyungkur sujud, baca tasbih. Faqina azaban nar, dia langsung orientasinya juga ke akhirat. Ini orang yang cerdas kayak gini. Ya, senantiasa berorientasi kepada destinasi akhir nanti mau kemana. Ya Allah, jangan sampai kami itu tercebur ke dalam neraka-Mu. Jauhkan ya Allah sejauh-jauhnya. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas menurut Nabi adalah orang yang senantiasa mampu mengendalikan dirinya dan senantiasa beramal, beraktivitas, mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Itu cerdas. Dia selalu mengingat. Masya Allah, Bapak Ibu, inilah ulul albab. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memadukan antara yadhkurunallah yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Masya Allah, membaca kitab yang tertulis dan kitab yang terbuka. Kalau di sini, ya kan? Masya Allah. Ulul albab bukan sekadar ini tambahan aja cerdas otaknya, tapi jernih hatinya. Ciri mereka berpikir lalu berzikir, berzikir berpikir, meneliti lalu tunduk, mengagumi lalu bersujud. Ilmu yang benar tidak menjauhkan dari Allah, justru mendekatkan dengan rasa takjub dan mengagungkan Sang Maha Pencipta. Jika seseorang membaca Al-Quran tanpa melihat alam semesta, bisa kering. Ya, wasyamsi wadduhaha, mestinya mikir nih, wasyamsi itu apa, wadduhaha itu apa, wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Sehingga ketika berada di belakang imam atau menjadi imam, kita benar-benar berpikir tentang alam semesta ini, enggak hanya membaca Al-Quran saja. Demikian. Yang kedua, membaca alam tanpa Al-Quran bisa tersesat. Banyak ya orang-orang ahli alam semesta tetapi bisa tersesat. Membaca keduanya bersama-sama, maka lahirlah iman yang berilmu ya. Iman dasar ilmunya juga mendalami ilmu. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Maka jadilah orang yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masuk ke dalam kategori ini, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hal terakhir sebelum masuk ke contoh-contoh ya, Insya Allah. Membaca Al-Quran dianjurkan dilakukan disertai tadabbur, menghayati, minimal tadabbur. Kalau menafsirkan mungkin kita ilmunya tinggi, tapi mentadabburi itu merenungkan. Ya Allah, kita diciptakan begini ya. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Kita diciptakan dari, kalau bahasa Depak itu segumpal darah, dari sesuatu yang melekat, dan seterusnya. Jadi renungkan, difikirkan, ditadabburi. Masya Allah ya. Di tempat kami di Masjid Ad-Dzikri di Pesona Kayangan itu ada kajian tadabbur ya. Rutin saya mengisi itu tiap Sabtu subuh. Tadabbur dari surah Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim, step by step dibagi beberapa segmen. Kalau panjang, tapi kalau sudah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu satu kali pertemuan cukup. Itu Masya Allah, mari kita tadabburi terus. Ditadabburi, direnungkan, dihayati, sehingga menjadi hasil renungan yang ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang menyebabkan kita makin bertauhid kepada Allah.
dan tafahum, berusaha memahami ayat-ayatnya. Karena hal ini adalah tujuan dan tuntutan paling utama, dan dengan melakukan tadabbur dan tafahum, maka hati bisa menjadi tentram dan diberikan cahaya petunjuk. Jangan lupa ya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan penjelas daripada petunjuk-petunjuk. Jadi satu ayat bisa memperjelas ayat yang lain. Ini saling menjelaskan. Jadi kalau dibaca ayatnya secara komprehensif, pemahaman kita juga akan lebih komprehensif. Hudal linnas dan bayyinati minal huda, tapi juga bisa menjadi furqan, pembeda yang ini hak, yang ini batil, itu tahu. Sehingga mau dikamuflase, diapain, dibodohin, dibohongin, kita tahu bahwa itu batil ya batil, nggak bisa di pencitraan segala macam, kita bisa tahu karena ada furqan. Insyaallah Bapak Ibu, ini satu ayat yang Masya Allah menjadi renungan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi baca Quran itu dihayati, diambil pelajarannya, dan ini baru dapat berkah. Baca saja berkah, apalagi ditadabburi lebih berkah lagi. Masya Allah ya. Karena itu anak-anak kita ajak juga seperti itu, sehingga kita berkah, anaknya jadi soleh insya Allah, kitanya lebih soleh, ibunya lebih soleh, dan seterusnya. Ayat tersebut memberikan inspirasi pada kita bahwa Al-Quran tidak akan mungkin berlimpah berkah secara sempurna pada diri seseorang kecuali jika ia melakukan tadabbur ketika membacanya. Insya Allah. Sudah sampai sini. Nah, ini beberapa contoh, masih ada waktu ya, izin ya, Masya Allah. Beberapa contoh harmoni membaca kitab yang terbuka dengan kitab yang tertulis ya. Contoh ini yang tadi, harmoni ayat Quran dan alam semesta number 1. Bumi dan langit dahulunya menyatu. Saya nggak bahas ini secara detail ya, karena waktu. Nah, mudah-mudahan di kesempatan lain. Jadi ilmu pengetahuan menyimpulkan bahwasanya alam semesta itu berasal dari satu titik yang energinya sangat besar. Kemudian terjadi ledakan yang namanya Big Bang. Ya, itu ilmu pengetahuan. Apakah seperti itu? Kita hanya bisa menjawab wallahu a'lam. Tapi bukti-bukti empiris ke situ ada. Ya, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu astronomi itu membuktikan teori itu. Siapa saksinya? 13,7 miliar tahun yang lalu. Saksinya siapa? Saksinya Allah. Karena kita yang menyaksikan. Ya, Masya Allah. Ini di ilmu pengetahuan modern menyimpulkan demikian. Apakah tepat benar seperti itu atau seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi bukti-bukti empiris ilmu pengetahuan itu banyak sekali, sehingga bisa jadi doktor, profesor dan sebagainya gitu. Lalu di Quran ini ada surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Masya Allah ya. Siapa yang ngomong? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pada saat ayat ini turun, para Rasul, para sahabat menerimanya dengan sami'na wa ata'na.
Tapi berabad-abad kemudian umat Muhammad, ya, artinya umat manusia itu step by step akhirnya bisa menemukan ini, ya. Jauh berabad-abad kemudian, 1000 tahun lebih baru ditemukan ini. Tapi Al-Quran sudah gagah menyampaikan ini, ya. Mau manusia nerima atau enggak, mau nolak atau enggak ada cerita. Al-Quran ini gagah, begitu, ya. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ngomongnya kepada orang kafir. Dan alhamdulillah kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat fenomena alam semesta seperti ini dan melihat kebenaran Al-Qur'an. Ya, jadi kalau alam semesta sudah dipelajari dengan benar, nanti kesimpulannya ini. Kalau belum benar, teliti lagi. Belum benar, teliti lagi. Ya, belum apa-apa bilang Quran salah. Monggo silahkan. Gak ada cerita. Silahkan aja. Ya. Mau menentang Quran, silahkan. Mau membuat yang serupa Al-Quran, tidak bakalan bisa juga. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kalian ragu terhadap Al-Quran, maka buatlah satu surat saja. Kalau kalian gak mampu dan kalian gak bakalan mampu, maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Alam semesta mengembang tadi. Wassamaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Ya, kita kadang-kadang sering dengar ayat seperti ini gitu. Ya, tapi mungkin ya sebagian kurang ngeh kalau Allah sedang menyampaikan bahwa alam semesta ini terus berkembang, terus luas. Masya Allah, ya. Apalagi kadang-kadang di lagu-lagu, ya, di lagu-lagu macam-macam, Allah, 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 Allah. Padahal Allah sedang menyampaikan sesuatu ini, mestinya direnungkan. Ya. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya, mengembangkannya. Ini gambar, ini apa namanya, ilustrasi. Ya, ini Big Bang di sini nih. Ya, ini apa namanya, waktu makin berkembang. Ini present, itu saat ini, ya. Ini dulunya, ya. Kemudian mengalami expansion, ya, slows down, expansion speeds up. Ini pun juga kecepatannya, ya, itu ada cepat, ada melambat dan seterusnya. Ini bisa ditemukan dari ilmu astronomi. Ini luar biasa, sehingga bisa menggambarkan seperti ini. Masya Allah. Terus ngembangnya seperti apa nih kalau dilihat dari sini? Ini Big Bang-nya di sini, ini expanding universe, Big Bang gitu, makin meluas. Ke atas ini waktu nih, waktunya terus ya, billion years, ya. 1 to 15 billion years itu ke atas, makin mengembang. Pertanyaannya, apakah alam semesta ini akan mengembang terus? Nah, ini kan pertanyaan kan? Terus mengembang. Quran bicaranya apa? Nah, gitu. Ya. Akankah alam kembali seperti semula? Kata Allah, ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Allah bicaranya pasti, ya. Sungguh kami akan melaksanakannya. Gagah banget ya. Masya Allah, Allah maha perkasa, maha hebat, maha gagah. Dulu kami menciptakan alam semesta begitu, nanti di akhir pun juga akan kami gulung. Gulungnya gimana? Kata Allah seperti menggulung lembaran kertas. Kadang-kadang kita diberikan amsal, permisalan, perumpamaan, supaya akal kita mudah mencerna. Ya, ada materi topik yang berkenaan dengan amsal Al-Quran.
Permisalan-permisalan dalam Al-Quran ini banyak. Orang munafik itu orang gimana sih? Misalnya ini saya keluar sedikit. Orang munafik itu gimana? Ya serigala berbulu domba, gimana tuh? Musang berbulu ayam, itu kan perumpamaan Melayu ya, gitu. Dalam Quran gimana? Apa namanya? Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Permisalan mereka orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Kemudian menyala, kemudian bersinar, terang semua. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un au kasayyibin minas sama. Terus itu. Jadi gambaran orang munafik perumpamaannya seperti itu. Ya, itu supaya apa? Supaya mudah. Nah, ini di sini juga seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Supaya kita paham, oh berarti digulung. Oh berarti nanti yang tadinya luas mengecil lagi. Gimana mengecilnya? Ini ada gambaran ini. Ini ya. Ini Big Bang kemudian meluas. Kemudian lama-lama itu menyusut seperti ini. Tapi ini kan teori manusia. Kemungkinan satu, kemungkinan dua seperti ini, terus ya, lurus. Kemungkinan ketiga ini, kemungkinan keempat ini. Tapi kemungkinan ini bukan kemungkinan, kepastian dari Al-Quran mengatakan bahwa langit, bumi, alam semesta nanti akan digulung. Ya. Bahwa matahari dan bulan ini akan bersatu, tabrakan lagi. Langit akan pecah. Ya. Itu ada di surah-surah dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bumi ditahan agar tidak lenyap. Ya. Itu kita ini kayak gini rasanya nyaman gitu. Padahal bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Siapa yang menjadikan ini? Allah. Jaraknya tertentu. Coba jarak bumi ini didekatkan ke matahari 1 kilometer aja. Ya, nggak sampai Depok ya. Depok tadi masuk tol berapa ya? 18 kilometer gitu ya. Di tol mana sudah ke sini ya. Mudah-mudahan insya Allah sampai sebelum subuh gitu. 1 kilometer saja mendekat ke matahari, Masya Allah. Ini mungkin akan kebakar semua ini bumi. 1 kilometer dijauhkan dari matahari, mungkin akan beku semua. Segitu aja, baru mikir segitu. Tapi Allah menahan ini agar terus berputar dan putarannya teratur dan putarannya bisa dihitung. Bahkan bisa dibuat waktu zuhur, waktu asar, syuruk, bunyi duit-duit gitu kan. Masya Allah. Itu waktu yang sudah presisi. Siapa yang menahan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana nahannya? Saat ini orang fisika mengatakan ada gravitasi. Ini ada benda, sini ada benda lagi, itu akan ada tarik-menarik. Kok nggak ketarik? Tarikannya kecil banget. Kalau bendanya besar, itu tarikannya juga besar. Kita nih yang kecil segini itu akan ketarik ke bumi. Mau lari kemana aja juga ketarik ke bumi. Kecuali sudah melewati melewati batas yang sudah tidak ketarik lagi. Tapi jangan lupa bumi itu ditarik oleh matahari. Sebelahnya bumi ada lagi planet lain. Sebelahnya planet lain ada planet lain. Macam-macam. Ini rumit sekali, gravitasinya luar biasa. Saling menarik, saling seimbang. Sehingga dia nggak kemana-mana, tapi muter aja, tapi seimbang. Siapa yang bisa bikin ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak menyungkur sujud ini namanya keterlaluan. Ada innallaha yumsikus samawati wal ardh an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Penyantun lagi, Maha Pengampun. Ya, mungkin kita nggak pernah mikirin. Ya.
Bumi yang bulat begini kadang-kadang kita bilang bumi datar. Diskusi, debat apa macam-macam, Ustaz nanya gitu. Kalau di sini saya nggak mau jawab ya. Masya Allah, bumi itu jelas bulat gitu. Muter ada siangnya, ada malamnya, ada siangnya, ada malam. Yukawwirul laila 'alan nahar. Quran mengatakan Allah memutar malam dari siang dan memutar siang dari malam. Kalau memutar bulan. Masya Allah, ilmu satelit remote sensing itu sudah bisa melihat semua. Gambar tadi kayak gini pun juga ini kan bagian dari sesuatu yang sudah bisa ilmu pengetahuan dapatkan. Baik ya, surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Ya, mungkin ini sampai di sini. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Walladzi qaddara fahada. Matahari itu nggak akan pernah menyimpang dari perintah Allah. Dia sudah diberi petunjuk. Dan kami telah tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya sesuai dengan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gak sesuai ketetapan Allah itu sebagian manusia. Alam semesta ini tunduk patuh sama Allah ya, mereka adalah muslim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tadi gambaran gravitasi dan sebagainya ya. Insya Allah bisa didalami sendiri ya, kekaguman-kekaguman kita yang luar biasa ya. Ini juga Masya Allah galaksi, dan ini sebagian dari observable ya. Kita ini di mana ya, Masjid Asmaul Husna di mana ya? Nothing ya, Masya Allah. Apalagi kita di dalamnya, Masya Allah ya. Bumi dihamparkan bagai permadani. Ada banyak ini, tapi insya Allah nggak saya bahas sekarang. Gunung berfungsi sebagai pasak, gunung bergerak sebagaimana awan ya. Masya Allah. Kalau ada gunung, itu ada akarnya. Kalau ada gunung, itu ada akarnya. Ciptaan Allah. Kau tahu? Ya kan lihatnya nggak pakai mata, pakai elektromagnetik ya, pakai gelombang. Masya Allah, saya bidangnya itu ya, kebumian. Tapi insya Allah masalah waktu jadi luar biasa ya. Ini contoh-contoh yang ada Qurannya, materi sudah saya sampaikan ke Uda ya. Ya, ini terjadi gempa dan sebagainya, ini lempeng-lempeng seperti ini ya. Ada lempeng Australia, ada lempeng Eurasia, Europe and Asia itu satu lempeng. Yang ini lempengnya bergerak ke selatan, ke tenggara ya. Yang ini bergerak ada yang ke utara, yang ini ada ke timur laut dan sebagainya. Ya, Sumatera ini pun juga ada patahan lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ya, wasama idzatir raja' wal ardh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana di Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah di bumi. Betul. Itu apakah berarti bahwa kalau di luar bumi manusia bisa jadi bukan khalifah? Karena melihat progres yang ada itu mungkin dalam 50 tahun ke depan bisa jadi kita sudah akan bisa sampai ke Mars, dan berarti kalau di sana bisa jadi bukan manusia yang sebagai khalifah. Apakah seperti itu? Langsung dia. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu
daripada ente-ente para malaikat. Kira-kira begitu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika ada dialog antara Allah ya dengan para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Itu. Memang disebutkan fil ardi ya, bumi gitu. Ya, khalifah. Nah, khalifah ini apa? Khalifah itu kan wakil Allah di bumi. Allah berkuasa, maha kuasa gitu. Tapi Allah ingin memberikan amanah kepada yang bernama manusia. Bukan kepada jin, kepada manusia. Dan berikutnya Adam alaihissalam dan seterusnya gitu ya sampai dialog itu selesai. Jadi malaikat menyampaikan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan khalifah itu makhluk yang nantinya akan menumpahkan darah, yang nantinya akan berbuat kerusakan? Itu malaikat menyampaikan. Dari mana malaikat? Ya tentu tahu dari Allah Subhanahu wa taala, yang ada dialog-dialog sebelumnya yang Allah ajarkan kepada para malaikat. Masya Allah. Jadi yang namanya khalifah itu adalah makhluk, dan dalam hal ini adalah Adam dan keturunannya, yang akan memakmurkan bumi dan alam yang bisa dijangkau oleh manusia tentunya. Ya, ini apa namanya? Yang pertama berkenaan dengan khalifah. Malaikat bertanya, bukankah manusia itu punya karakter seperti ini, akan berbuat kerusakan, akan menumpahkan darah, dan hari ini pada kenyataannya juga demikian. Tapi kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada engkau tidak tahu. Artinya ada rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak semuanya disampaikan. Tapi sebagiannya adalah disampaikan melalui Al-Quranul Karim ya, dan ini termasuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bahwasanya dengan ada Nabi, ada Rasul dan seterusnya, kerusakan-kerusakan ini bisa dicegah ya. Manusia itu bisa diberikan hidayah, manusia bisa dibimbing. Maka Adam ketika turun ke bumi dikasih bekal, qulna bitu minha jami'a, turunlah kalian ke bumi berdua bersama-sama. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dikasih petunjuk oleh Allah, barang siapa mengikuti petunjuk itu ya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Enggak perlu khawatir, insyaallah akan selamat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikutilah petunjuk Allah nanti. Jadi khalifah itu dibekali oleh Allah dengan petunjuk. Dan kalau petunjuk ini dijalankan, insya Allah semua bumi alam semesta ini akan berjalan dengan baik. Dan Nabi sudah mencontohkan jahiliyahnya luar biasa, ya, kemudian diturunkan Al-Quran, kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibimbing menjadi manusia yang berperadaban luar biasa sampai hari ini. Tapi ada manusia yang jahat, ada Abu Jahal, ada ini, ada dan sebagainya. Ini bagian dari ujian yang Allah turunkan kepada para khalifah di muka bumi. Gitu. Selalu ada. Ya, kalau enggak ya sudah aman damai saja. Tetapi ini Allah menciptakan kehidupan, kematian, kehidupan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian di bumi yang waktunya sebentar ini. Siapakah yang terbaik di antara kalian, yang amalnya yang terbaik. Nah, ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga fungsi khalifah ini adalah mewakili Allah dalam tanda kutip, ya, Allah maha perkasa sudah barang tentu
Maha Kuasa, tapi menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini. Bekalnya sudah ada, perangkatnya sudah ada, ilmunya sudah diturunkan. Kalau dibaca kitab terbukanya dan kitab tertulisnya dibaca, insya Allah itu bisa menjadi modal semuanya untuk bisa mengembalikan alam semesta ini tetap senantiasa terpelihara. Dan ini yang disebut dengan khalifah ya. Maka silih berganti manusia itu sudah dipergilirkan oleh Allah, dan pada akhirnya yang benar ini yang akan menang. Selalu demikian. Ada kezaliman di mana nanti didatangkan oleh Allah ya, kemudian ada proses pembinaan apa seterusnya, pada akhirnya nanti yang menang adalah kebenaran. Itu menjadi sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang itu disebutkan di bumi, wallahu a'lam bishawab, dan bumi memang sudah disiapkan dengan sesiap-siapnya. Ya, manusia itu mencoba untuk hidup di tempat lain. Ya. Ya, boleh aja kalau bisa. Karena ini ada di dalam surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan mendustakan ini nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ke atas langit itu diperintahkan, ke dalam bumi diperintahkan. Alhamdulillah, ada imam kita. Ayat berikutnya apa? Ini kadang-kadang ayat berikutnya itu yang kurang dibahas. Yursalu alaikuma syuwadhum min nar wa nuhasun fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika mencoba menembus ke langit, itu ada halangan, rintangan yang luar biasa, ada api yang luar biasa. Ketika ke bumi juga ada logam yang panas yang luar biasa. Tapi silakan kalian tembus kalau kalian mampu, dan silakan tembus kalau kalian juga mampu. Tapi kalian tidak bisa menembusnya melainkan dengan sultan. What is sultan? Wallahu alam. Ada yang menerjemahkan sultan ini ilmu pengetahuan, sultan ini kekuatan, dan seterusnya, sehingga bisa menembus ke langit. Tapi itu bukan barang mudah. Tentu tidak semudah hidup di bumi. Kalau di langit, ya, kalau kemana-mana gitu dengan fisik yang seperti sekarang, mungkin juga ada keterbatasan. Ya, kita naik pesawat ruang angkasa, pakai helmnya beda sama helm kita, ya kan? Ya, kalau kita hidup di bulan gimana? Bisa, tapi beda gitu. Pakai helm gitu, salaman, ya nggak mudah juga. Ya, yang satu melayang kemana, dan seterusnya. Ya, tapi memang manusia itu diciptakan untuk mempersiapkan, memakmurkan bumi dan sekitarnya, kurang lebih itu. Kalau mau ke langit silahkan, kemana aja silahkan, tetapi memang Allah mempersiapkan di bumi ini dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Dan di bumi itu disiapkan mineral, air, macam-macam kebutuhan hidup, udara yang segar, macam-macam. Di luar angkasa tidak seperti di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kurang lebih itu, Bapak. Terima kasih. Cukup? Baik Bapak Ibu, karena tidak ada moderator, maka mari kita sama-sama tutup kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran seperti ini, dan terus kita tadabburi ayat demi ayat, sehingga kita bisa membaca terus alam yang terbuka dan alam yang tertulis, ayat yang terbuka dan ayat yang tertulis, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, kurang tepat. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya, mengampuni kita semuanya, insyaallah. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.